Selamat malam warga jemaat GPIB Immanuel Palembang. Selamat malam juga kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang selalu setia mengikuti ibadah video streaming melalui portal kanal YouTube GPIB Immanuel Palembang dimanapun berada. Malam ini, Rabu 1 Juli 2020, kita jumpa kembali dalam ibadah keluarga secara video streaming. Adapun pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Maria Renha. Kiranya ibadah kita berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sepanjang hari ini kita telah beraktivitas dan saat ini kita kembali datang serta berkumpul untuk beribadah kepada Yesus Kristus. Di muka bumi ini, di daerah perkotaan, bahkan sampai ke pelosok desa, merupakan wujud cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Ayo baca. Tuhan sendirilah yang membuat anak-anak-Mu untuk saling mengasihi, menghargai, dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah berdiri dan beribadah kepadanya serta mengaminkan bahwa Tuhan selalu hadir di antara kita semua untuk memberkati kita. Puji dengan riang Engkau Allah yang benar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara megah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami agar mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Mazmur secara berbalasan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Saya yang membacakan ayat yang keluar, sementara Bapak Ibu yang membaca yang ke dalam. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. di tanah yang kering dan tandus tiada berair, Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidup. dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam.
Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganmu. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar menyabut nyawaku. Akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai hatimu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari bersama mempersiapkan Alkitab kita dari kitab Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh mengalami dan merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Di hadapan kami firman-Mu telah terbuka, kami mohon kuasa dan hikmat Tuhan tercurah atas kami, untuk kami memahami firman yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama. Dalam kesiapan hati kami maka bersabdalah ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 141 ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu perang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan yang jahat. Dan jangan aku mengecap sedapan-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku, sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan.
seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah ya Tuhan, Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Ayatnya yang ke-10. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian meskipun secara virtual melalui ibadah keluarga pada saat ini. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, sama seperti Tuhan memelihara kehidupan saya di tengah-tengah Pospelkes pada saat ini. Dan perlu juga saya informasikan bahwa saya tidak bisa mengambil video dari gereja karena posisi gereja kami yang berada di tepi jalan lintas, sehingga suara dari kendaraan yang berlalu lalang itu cukup mengganggu di dalam video. Nah, tapi sebentar saya akan memperlihatkan tentang situasi dan kondisi di tengah Pospelkes ini. Nah, berbicara mengenai Pospelkes, saya jadi teringat ketika saya mengikuti evaluasi Vikaria tahun kedua di Lawang tahun lalu. Di situ Ibu Pendeta Agustina menyampaikan rasa penasarannya, kira-kira saya akan mendapatkan Pospelkes di mana. Nah, ternyata kami mendapatkan informasi bahwa saya akan melayani di GPIB Jemaat Eklesia Dumai, Pospelkes Sion Sungai Rokan. Nah, setelah berkomunikasi dengan Bapak Pendeta Aldo Tumilaar selaku KMJ saya, beliau menyampaikan bahwa ternyata saya tidak hanya akan melayani di Pospelkes Sion Sungai Rokan saja, tapi juga akan dipercayakan di Pospelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal. Nah, jadi saya akan melayani di kedua Pospelkes ini. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, bukan hanya Pendeta Agustina saja selaku mentor saya, tapi banyak juga jemaat Immanuel Palembang yang mulai mencari tahu tentang keberadaan Pospelkes yang akan saya layani ini. Banyak yang memberikan saya informasi tentang situasi Riau, tentang kondisinya, tentang pokoknya informasi-informasi yang diketahui tentang wilayah pelayanan yang akan saya layani. Ada begitu banyak juga pesan-pesan, nasihat yang saya terima dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk menopang saya untuk memasuki pelayanan di Pospelkes ini. Selain itu, saya juga memiliki rasa penasaran bukan hanya dari segi sarana atau prasarana, bukan hanya dari segi fasilitas ataupun sisi keamanan yang akan saya alami di tengah-tengah Pospelkes ini, tapi lebih kepada kesiapan atau mempertanyakan tentang kemampuan diri. Kira-kira bisa nggak ya saya menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah jemaat? Karena kan kalau vikaris saya masih punya mentor, tapi kalau sudah jadi pendeta saya akan berdiri sendiri. Nah, sehingga satu-satunya yang menjadi kekuatan di tengah-tengah rasa ketidaktahuan, di tengah-tengah informasi-informasi yang saya terima, di tengah-tengah rasa penasaran dan juga begitu banyak pesan-pesan baik dari sisi keamanan pun juga begitu banyak saya terima dari Bapak Ibu sekalian. Yang saya ingat adalah saya membawanya di dalam doa, mendoakan tentang wilayah yang tidak saya ketahui sebelumnya. Ketidaktahuan kita akan hal-hal yang akan terjadi di depan kita menjadikan doa sebagai satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Demikian juga halnya yang kita renungkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, di mana pemazmur, yaitu Raja Daud, juga menjadikan doa sebagai sumber kekuatan dalam kehidupannya.
ternyata menjadi seorang raja yang dikenal dengan keperkasaannya, dengan segala kehebatannya, yang membawa bangsa Israel pada puncak masa kejayaannya, ternyata tidak menjadikan Raja Daud sebagai seorang raja yang kebal dari berbagai tantangan dan pencobaan dalam kehidupannya. Justru ketika kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita mendapati bahwa Raja Daud sedang lari dari kejaran anaknya sendiri yang mengejar kekuasaan untuk menjadi raja atas Israel. Ini tentu saja menjadi sebuah kejutan dalam kehidupan Raja Daud. Dia sudah memiliki cukup banyak musuh, sehingga tidak memerlukan musuh dari orang terdekatnya, yaitu anaknya sendiri. Nah, sehingga di dalam keadaan yang seperti itu, Raja Daud kemudian menaikkan doa kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupannya. Ternyata kekuasaan, kehebatan tidak membuatnya kebal atas berbagai tantangan dan pencobaan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita juga belajar seperti Raja Daud yang menjadikan doa sebagai sumber kekuatan. Karena kita tidak pernah tahu akan apa yang akan terjadi di depan. Ada begitu banyak kejutan-kejutan yang akan terjadi di depan kita. Kejutan-kejutan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan sekalipun. Saya pun mengalami banyak kejutan ketika saya melayani di tengah-tengah Pospelkes ini. Contohnya seperti video yang berikut ini. Oke, jadi ini gedung gereja Pospelkes Sion Sungai Rokan. Bentuknya seperti rumah, nggak ada papan gereja, nggak ada salib dari luar. Bentuknya biasa aja kayak rumah pada umumnya. Nah, kalau kita masuk, baru deh kelihatan ada kursi-kursi jemaat, ada mimbar, ada salib, dan peralatan-peralatan yang lainnya. Jadi jumlahnya itu ada 53 kakak. Biasanya penuh sih, bahkan sampai keluar kalau ibadah minggunya normal. Nah, di samping sini langsung konsistori, ada ruang penyimpanan tuh, di situ simpan keyboard dan lain-lain, sola, kain mimbar. Habis itu pintu belakang konsistori langsung tembus ke pastori nih, tanpa basa-basi langsung sampai pastori. 2 kamar, dengan 1 kamar dilengkapi dengan kamar mandi, ada dapur dan pintu ke belakang. Ini maaf nih, salah pegang gagang nih gara-gara fokus ke video. Oke, di pintu belakang kita keluar ke belakang. Di belakang itu ada 2 kamar mandi umum yang biasa dipakai sama jemaat, sama 2 pintu ini, 1 itu pintu gudang dan 1 dapur. Jadi di sini karena kami jarang catering, jadi kalau ada acara-acara semua jemaat ngumpul di sini buat masak-masak. Makanya ada dapur di sini. Nah, itu ada kerangka pohon Natal sama kandang domba maksudnya. Mohon maaf. Ya, ini adalah halaman-halaman itu kebun sawit tetangga sih itu. Kebun sawit tetangga. Ini halaman gereja yang dirawat sama jemaat ya, bukan sama saya, karena mayoritas jemaat itu adalah petani, jadi mereka sering datang nyemprot, bahkan juga bersih-bersih, potong-potong rumput di sini. Kalau pendetanya mah khotbah aja. Nah, ini lorong pemisah antara gedung gereja dengan pastori ya. Nah, jadi kurang lebih gambaran untuk Pospelkes Sion Sungai Rokan kurang lebih kayak gini. Ya, biasa saja, tapi cukup nyaman dan sangat nyaman berada di tengah-tengah jemaat ini. Oke, sekarang kita ke Pospelkes Bagan Manunggal. Nah, ini di Bagan Batu, gedung gerejanya seperti ini, ada menaranya belum jadi, pagar juga belum jadi, tapi gedung di dalamnya itu sebenarnya cukup bagus ya, dan sebenarnya cukup lebih luas dibandingkan Sungai Rokan, walaupun di sini jumlah jemaatnya itu lebih sedikit, sekitar 27 kakak. Nah, ini dalamnya kami belum ada kursi kayu, tapi masih pakai kursi plastik. Ini konsistori yang juga langsung tembus ke pastori. Jadi ini pastorinya, ada motor juga buat pelayanan. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Terima kasih. Bagaimana? Ternyata keadaan di Pospelkes tidak seburuk itu. Air gambut yang katanya air merah, ternyata di sini airnya bening.
listriknya ternyata 24 jam, dan juga semua sarana prasarana semuanya ada bank, ATM, Indomaret, laundry, pasar 1 minggu 1 kali, tapi ada toko buah dan sayur yang selalu buka setiap hari. Jadi saya sangat merasa bersyukur ketika Tuhan menempatkan saya di kedua pos Pelkes ini, yang secara sarana prasarana, fasilitas semuanya memadai dengan sangat baik. Bahkan di tengah kekhawatiran saya yang merasa sanggup atau tidak untuk bisa menjadi seorang pemimpin di kedua pos Pelkes ini, ternyata Tuhan memperlengkapi saya dengan jemaat dan majelis jemaat yang sangat-sangat kooperatif di kedua pos Pelkes ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami. Tapi kalau kita bawa itu semua di dalam doa, Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Jadi, segala sesuatu yang ditakutkan itu ternyata tidak saya alami. Justru yang saya alami adalah sesuatu yang tidak saya persiapkan. Misalnya, hari pertama ular masuk di dalam pastori ya, mungkin mau kenalan entahlah. Nah, kemudian juga di gambar yang banyak tanaman-tanaman itu, di situ biasanya ada biawak. Bahkan pernah biawaknya itu masuk di kamar mandi, tapi untungnya kamar mandi umum yang ada di luar, bukan yang di dalam pastori. Kemudian juga kalau musim hujan, nah biasanya pastori itu akan kedatangan tamu-tamu, yaitu kodok-kodok, mulai dari ukuran besar sampai yang ukuran 1 ruas jari kelingking. Nah, jadi itu adalah tantangan-tantangan yang tidak pernah saya persiapkan bahwa akan saya hadapi di tempat ini. Tapi ya tidak masalah, karena ini adalah warna-warni pelayanan di pos Pelkes yang kelak pasti akan saya rindukan juga. Jadi dalam kehidupan kita pasti akan selalu ada kejutan-kejutan, baik itu kejutan yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan sekalipun. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita belajar seperti Raja Daud yang menjadikan doa sebagai sumber kekuatannya. Karena kita tidak pernah tahu akan apa yang akan terjadi di depan kita. Termasuk pandemi COVID-19 pada saat ini juga merupakan sebuah kejutan yang kita rasakan pada saat ini. Sekalipun tidak menyenangkan, tapi di dalamnya tetap ada kejutan-kejutan yang menyenangkan. Contohnya, perjumpaan kita pada saat ini, sehingga saya bisa berbagi tentang kondisi saya di pos Pelkes yang terus merasakan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah jemaat dan melalui jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani di tempat ini. Oleh karena itu, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, tetaplah menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, dan tetaplah menjalin komunikasi, hubungan yang intim di dalam Tuhan melalui doa kepadanya bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kiranya kita tetap sehat dan dimampukan untuk melewati pandemi agar pandemi ini segera berakhir di tengah-tengah muka bumi ini. Terpujilah Kristus. Amin.
indah pada waktunya. Allah berkarya, indah pada waktunya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami memuji nama-Mu yang agung ya Tuhan, di tengah situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih dan setia Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah saat ini. Kiranya firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja, melainkan boleh kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kami, diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang baik bagi segala situasi yang terjadi bagi bangsa ini, khususnya di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Agar senantiasa Tuhan memberkati sehingga para pemimpin dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang baik untuk mengatasi pandemi pada saat ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para medis, agar kiranya senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk dapat menjalankan tugas mulia mereka, sehingga Tuhan kiranya senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap warga negara agar memiliki rasa empati, agar dapat turut bekerja sama untuk mengatasi pandemi pada saat ini. Dan tak lelah-lelahnya kami memohon kasih setia Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan agar pandemi ini segera berlalu di tengah-tengah muka bumi ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Lebih khusus lagi untuk Jemaat Immanuel Palembang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta Agustina Laheba selaku Ketua Majelis Jemaat, agar dapat menjadi pemimpin sekaligus pelayan yang baik. Bersama-sama dengan Pendeta Wita Akihari Paputungan dan juga Vikaris Arni Mulyanti Mali, agar senantiasa juga Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati agar mereka semua dapat bekerja sama dengan baik
menjadi pelayan yang baik di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan berkati para presbiter, memberkati para pengurus pelkat, tim IT yang pada saat ini menjadi garda depan dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga meskipun di tengah-tengah pandemi, mereka semua tetap giat dan semangat untuk melayani Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan kepada Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah online pada saat ini, Tuhan yang mengenal kami semua, tahu apa yang menjadi kegelisahan kami, tahu apa yang menjadi pergumulan kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kami, menjadikan doa sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami diberkati dan dijaga oleh Tuhan seperti Raja Daud. Bapa di sorga, ini syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat nats persembahan yang terambil dari Mazmur 136 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 83 ayat 1 dan 2. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahannya sejati bagi Dia. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami yang Bapa, agar dapat digunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan, terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan pokok-pokok warta jemaat Rabu 1 Juli 2020. Yang pertama, ibadah Pelkat PA akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 9:30 WIB dalam bentuk video streaming. Dihimbau bagi para orang tua agar dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah Pelkat PA tersebut. 2. Ibadah keluarga. Diingatkan kepada seluruh warga jemaat ibadah keluarga tanggal 8 Juli 2020 pukul 19:30 WIB dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Ibadah ini dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Agustina Laheba, liturgos Diakon Petrus Syahitapi, organis Ephraim Rianto, kantoria Ibu Vita dan Ibu Sita Kilis. 3. Ibadah perjamuan kudus. Memasuki masa raya Minggu Pentakosta, maka akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus dalam bentuk video streaming pada hari Minggu 5 Juli 2020 jam 8.00 WIB. Diundang kepada seluruh warga Sidi Jemaat simpatisan dapat mengikuti dalam perjamuan kudus tersebut. Bagi koordinator staf, mohon kerjasamanya untuk mengambil roti, hosti dan anggur untuk mendistribusikan di jemaat sektor masing-masing. 4. Sidang Majelis Jemaat Khusus serah terima. Sehubungan dengan SK Majelis Sinode GPIB nomor 46/6/20/MS-KPTS tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Immanuel Palembang. Maka akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat SMJ khusus serah terima jabatan sertijab secara virtual pada hari Sabtu 4 Juli 2020 jam 10 WIB. Teknik pelaksanaan akan dipandu oleh Penatua Dapiani Romengan. Terkait dengan sertijab tersebut, maka diminta 3 orang utusan PHMJ lama dan 3 orang utusan PHMJ baru untuk hadir di gereja pada hari tanggal di atas guna melaksanakan serah terima jabatan PHMJ. Demikian pemberitaan ini disampaikan. Terima kasih. 5. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Maria Reinhardt atas pelayanan dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati pelayanan Nona Pendeta. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada organis, pemandu nyanyian, paduan suara eklesia Batra Kasih, dan tim IT. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang dapat diakses melalui alamat website GPIB Immanuel Palembang. Terima kasih atas partisipasi jemaat dan Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang selalu setia mengikuti ibadah video streaming ini. Tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah ritual kita pada saat ini dan kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari, kembali menjadikan doa sebagai kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah ritual kita pada saat ini dan kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari, kembali menjadikan doa sebagai kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Hati dan pikiran kita kepada Allah serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan menjaga, melindungi, memberkati jemaat Tuhan GPIB Immanuel Palembang mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.